Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal tentang tekanan zat padat, cair, dan gas. Di mana materinya tadi sudah teman-teman dapatkan melalui Zoom ya. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Bila pada sebuah gaya sebesar 5 Newton diberikan pada bidang tekan seluas 40 cm persegi, itu harusnya cm pangkat 2 gitu ya teman-teman, maka besarnya tekanan yang dirasakan bidang adalah, nah ini kita membahas soal pada tekanan zat padat. Di sini disebutkan bahwa sebuah gaya itu simbolnya F, diberikan pada bidang tekan seluas 40 cm persegi. Ini luas bidang, itu simbolnya A. Yang ditanyakan adalah maka besarnya tekanan. Nah, kalau teman-teman ingat tekanan itu simbolnya P. Jadi nanti bisa dituliskan rumusnya P sama dengan F per A. Nah, hati-hati, A-nya ini masih 40 cm persegi. Ini harus dirubah ke dalam meter persegi. Kalau teman-teman ingat ada tangga itu ya. Di sini ada meter, desimeter, sentimeter. Nah, dari sentimeter ke meter itu kan naik 2 kali. Karena di sini ada kuadratnya, setiap naik 1 tingkat itu dibagi 100. Kalau naiknya 2 tingkat berarti dibagi 10.000. Jadinya A sama dengan 40 dibagi 10.000. Ini nolnya bisa dicoret 1, berarti tinggal 4 dibagi 1000 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke rumusnya. F tadi nilainya 5, terus per A-nya nilainya 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan 5 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya naik ke atas, itu jadinya 5 kali 10 pangkat 3. Kalau pangkat itu naik ke atasnya per, tandanya pangkat itu berubah. Misalkan dari 10 pangkat min 3 yang ada di bawahnya per, naik ke atasnya per, itu minnya berubah jadi plus. Jadinya 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 4. 5 kali 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 5.000. 5.000 dibagi 4 itu hasilnya 1.250. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman itu disimbolkan dengan H. Massa jenis air ini disimbolkan dengan rho. Konstanta gravitasi tempat tersebut ini sebagai G. Maka besar tekanan hidrostatis itu pH. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Nah, tadi kalau teman-teman ingat rumusnya tekanan hidrostatis atau pH itu sama dengan rho kali G kali H. Maka rho-nya tadi adalah 1000. Dikalikan G-nya adalah 10, hanya adalah 3. 1000 kali 10 kali 3 hasilnya adalah 30.000. Gitu ya teman-teman, berarti hasilnya ini yang B. Kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah benda memiliki berat, berarti ini ketika dia ditimbang di udara, W udara gitu ya. Kemudian ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton, berarti ini berat ketika di air atau WA gitu, W air. Maka gaya ke atas yang menekan benda adalah, nah ini kita menggunakan persamaan Archimedes. Nah tadi teman-teman masih ingat ya rumusnya Archimedes, di mana gaya angkat ke atas itu disimbolkan dengan FA atau F. Nah, F itu rumusnya berat di udara atau WU dikurangi berat di air atau WA. Maka nilainya WU tadi adalah 50 Newton, yang berat di air adalah 45 Newton. Berarti selisihnya 50 kurangi 45 adalah 5 Newton. Itulah gaya angkat ke atas. Jawabannya yang A. Kita lanjut. Sebuah bejana berhubung diisi air dan minyak. Nah, bejana berhubung itu adalah pipa U, teman-teman. Kalau digambarkan jadi seperti ini ya, kurang lebih. Oke.
Yang mempunyai massa air berarti ini adalah massa air itu rho-nya, rho air. Kita simbolkan rho A. Kemudian memiliki massa jenis minyak, ini kita tuliskan sebagai rho M gitu ya, massa jenisnya minyak. Apabila tinggi permukaan air dari batas minyak adalah 10 cm, berarti ini adalah delta H-nya, maka tinggi permukaan minyak. Nah, yang ditanyakan adalah tingginya minyak atau HM-nya berapa gitu ya teman-teman. Misalkan ini airnya segitu gitu ya. Terus yang ini yang warna kuning ini adalah minyaknya. Gitu ya. Apabila tinggi permukaan air dari batas minyak 10 cm, berarti itu ini teman-teman. Nih, nah berarti tingginya air yang ini itu 10 cm. Maka tinggi permukaan minyaknya ialah, oh ini tadi bukan delta H, itu adalah tingginya air, berarti HA ini HA gitu ya. Nah, kita menggunakan persamaan tekanan hidrostatis pada pipa U, di mana di titik yang sama, ini adalah titik yang sama. Nah, di atasnya garis merah, ini misalkan yang sebelah kiri itu titik A, yang sebelah kanan titik B, gitu ya. Nah, itu untuk tekanan hidrostatis di pipa U, di mana tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Nah, rumusnya tekanan hidrostatis kan, nah kita lihat di atasnya titik A itu kan ada minyak, berarti kita pakai minyak. Rumusnya tekanan hidrostatis tadi adalah rho kali G kali H. Karena di atasnya titik A itu minyak, berarti ini pakai rho-nya minyak, ini tingginya pakai tinggi minyak, sama dengan, ya terus ini juga rho kali G kali H. Rho-nya pakai, karena di atasnya titik B itu ada cairan air, berarti ini pakai tinggi, rho-nya air, ini juga pakai tingginya air. Sudah, kita masukkan nilainya. Rho minyak tadi 0,8. Terus G-nya tadi 10. Hanya minyak yang ditanyakan, sama dengan rho airnya tadi 1 dikali G-nya 10 dikali H airnya tadi 10 cm. Nah, ini kan ada 10, ini juga ada 10, kita coret saja. Berarti tinggal kita pindah ke sini. 0,8 kali tingginya minyak atau HM sama dengan 1 kali 10, 10. Berarti tingginya minyak itu sama dengan 10 dibagi 0,8. Ketemunya nanti adalah 12,5. Berarti jawabannya yang A. Soal yang terakhir, ini ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya, saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap A1-nya itu 50 cm persegi, sedangkan luas pengisap A2-nya adalah 250 cm persegi. Apabila pada pengisap A1 diberi beban seberat 100 Newton, ini sebagai F1-nya, berapakah besar gaya minimal yang harus bekerja pada A2 agar beban tersebut dapat diangkat? Nah, ini kita menggunakan hukum Pascal. Kalau teman-teman ingat, hukum Pascal itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tadi yang ditanyakan adalah berapakah gaya minimal yang harus bekerja pada A2? Berarti ini yang ditanyakan F2-nya. Kita masukkan nilainya F1 tadi adalah 100 per A1 tadi adalah 50 sama dengan F2-nya yang kita cari per A2-nya 250. Nah, jadi nanti ketemu F2 itu sama dengan 100 dikali 250 per 50. Gitu ya. Nah, ini ada 250 per 50 itu kita sederhanakan. 250 dibagi 50 itu kan sama dengan 5. Berarti tinggal 100 dikali 5, jawabannya adalah 500. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan dari beberapa contoh soal mengenai tekanan zat padat, cair, dan gas. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.